Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas perfume yang lagi aku suka juga nih. Salah satu perfume untuk malam-malam yang lagi aku suka, yaitu La Rive Taste of Kiss. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi buat kalian yang udah nonton video-videoku sebelumnya, sebenarnya La Rive Taste of Kiss ini tuh udah beberapa kali aku mention di video-videoku yang sebelumnya. Kalau nggak salah di perfume yang ada aroma leci, ini pernah aku bahas juga. Terus aku lupa yang mana yang lainnya, tapi yang pasti dia ini bukan pertama kali aku mention di videoku, tapi aku ternyata belum pernah bikin full review tentang produk yang satu ini. Kali ini aku bakal kupas tuntas La Rive Taste of Kiss ini supaya kalian bisa lebih jelas lagi, lebih dapat gambaran lagi kira-kira gimana perfume ini menurut aku. Oke, jadi sebelumnya buat yang kalian yang belum tahu La Rive itu tuh brand dari mana? Sebenarnya La Rive itu adalah brand dari Polandia gitu ya, yang mana dia bukan produk lokal pastinya dan banyak atau kerap kali dikenal sebagai perfume dupe. Atau bisa dikatakan wanginya itu menduplikasi atau meniru atau mirip dengan perfume-perfume lainnya yang udah duluan ada, yang harganya biasanya lebih mahal, jauh lebih mahal, seperti contohnya perfume designer. Nah, ini tuh sedangkan La Rive sendiri tuh terkenal dengan harga yang affordable karena biasanya dia itu harganya cuma di bawah 200 ribuan gitu kalau di Indonesia dijualnya gitu ya. Bahkan untuk tester botolnya itu cuma 100 ribuan berapa gitu. Sekalipun harganya jauh gitu ya, bisa dikatakan jauh dari perfume designer, tapi kualitinya juga sebenarnya cukup oke lah gitu buat kita yang penikmat wangian yang mungkin punya budget yang nggak terlalu gede untuk spend money untuk beli parfum gitu. Nah, salah satunya ini tuh perfumenya La Rive Taste of Kiss ini. Tadinya aku tertarik karena kalau nggak salah aku pernah lihat reviewer luar yang ngebahas tentang perfume ini. Dia bilang bahwa ini perfume mirip banget sama La Nuit Trésor. Dan sampai detik ini sejujurnya aku belum pernah punya ataupun sniff La Nuit Trésor dari Lancôme. Makanya aku penasaran dan belum sanggup juga untuk beli. Jadi aku penasaran, akhirnya aku putuskan untuk beli perfume yang satu ini juga. Ini kotaknya La Rive. Ini aku beli dengan harga segini. Dan dia ini, untuk tempat yang aku beli ini, dia tuh La Rive-nya sudah ada nomor BPOM-nya di sini. Jadi udah didistribusikan oleh PT Aneka Prima Sejati dan dia sudah terdaftar di BPOM. Ini tuh La Rive Taste of Kiss-nya itu Eau de Parfum. Kotaknya lumayan gede sebenarnya karena dia juga segini ya gedenya. Dan biasanya kalau La Rive itu dalam boxnya itu dia ada lagi box lagi gitu buat megang si perfumenya supaya nggak kemana-mana gitu. Nah kayak gini. Terus untuk botolnya sendiri ini tuh cakep sih menurut aku. Dia bentuknya kayak apa ya, diamond gitu. Walaupun dia sih dari segi kualitas botol kacanya itu nggak yang mulus banget gitu ya. Jadi kalau kepantul cahaya tuh nggak yang bener-bener mulus banget, tapi lumayan oke lah. Tutupnya sih sebenarnya nih kayak dari akrilik. Lumayan tebel, tapi dia jujur saja tidak erat, jadi nggak bisa diandalkan untuk pegang tutup botolnya ketika kita mau memegang si perfume ini gitu ya, kurang lebih seperti ini. Gimana dengan sprayernya? Aku langsung spray aja di sini ya. Sprayernya sih bisa dikategorikan ini agak kurang enak sejujurnya. Dia tuh kayak agak keras. Terus sebenarnya kalau pancaran jusnya sih ya dibilang misty banget juga enggak, tapi dia juga lumayan menyebar lah, bisa dibilang begitu. Dan ini tuh dari plastik tutupnya, sedangkan ininya dari besi gitu. Oke, kita langsung masuk ke wanginya aja karena ini udah tercium semerbak wangi ini. Jadi ini tuh dibuka dengan wangi yang sweet. Entah kenapa tuh belakangan ketika aku sniff ini tuh aku langsung keinget sama wangi leci. Wangi lecinya tuh agak sedikit mirip sama sirup leci yang warna putih yang dari ABC atau apa ya, yang kita sering biasanya jumpai di negara ini gitu ya. Tapi setelah itu tuh dia ada berpadu juga sama wangi bubuhan lain yang agak asem, tapi dominannya kalau di aku ini tuh sweet gitu ya. Ya karena mungkin dia juga ada notes sweetnya tuh lumayan yang ke arah karamel, manis banget. Ada sedikit wangi pahit-pahitnya, tapi dia bukan tipe yang creamy
creamy yang ke arah krim itu bukan gitu ya. Jadi dia lebih ke yang manis, agak lengket-lengket, tapi dia berpadu sama wangi bebuahan yang seger. Dan dia ini cukup tercium wangi kayak wangi asap incense gitu loh. Wangi kayak asap-asap yang memberi kesan dia tuh jadi wanginya tuh lebih dark, lebih buat malam hari gitu. Jadi sweet yang fruity, tapi dia tuh nuansanya tuh gelap gitu loh. Sesuai sama si botolnya. Perfume ini tuh sebenarnya mengingatkan aku sama perfume sebelumnya aku udah pernah punya dari Pascal Morabito yang Purple Ruby. Karena dia punya kemiripan. Ada beberapa juga reviewer luar aku lihat yang bilang kalau perfume Purple Ruby ini tuh juga mirip sama La Nuit Trésor. Memang menurut aku Pascal Morabito Purple Ruby ini tuh punya kemiripan dengan si Taste of Kiss dari La Rive ini, tapi dia lebih apa ya bilangnya, dia lebih lembut, lebih balsamik. Dia ada kesan kayak wangi-wangi balsamnya gitu loh. Dia nggak ada tercium wangi kayak incense-nya kalau di hidung aku gitu ya. Tapi mereka punya kemiripan kalau misalnya sekilas kita hidu. Cuman menurut aku kalau benar-benar diperhatikan tuh beda gitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari notes-nya di Fragrantica, notes-nya La Rive Taste of Kiss ini tuh memang lebih similar dengan Lancôme La Nuit Trésor, which is kalau Lancôme La Nuit Trésor itu setauku dikeluarkan di tahun 2015, sedangkan Taste of Kiss ini di 2018 gitu. Jadi kayaknya memang kesannya si La Rive yang meniru gitu ya, wangi dari si Lancôme La Nuit Trésor. Dan kalau dibaca di webnya La Rive, notes dari Taste of Kiss itu adalah di awal, di top notes dia ada pear, bergamot, dan juga tangelo. Lalu di middle notes dia ada vanilla orchid, black rose, passion fruit, dan juga strawberry. Aku tadi lupa bilang, aku juga merasa ini tuh wangi rose-nya lumayan berasa, dan rose-nya itu juga rose yang dark gitu menurut aku. Lalu di base note dia ada patchouli, papyrus, incense, lychee, praline, vanilla, caramel, coffee, coumarin, dan juga licorice. Jadi aku rasa memang wangi yang ada pahit-pahitnya tuh dia dapat dari si coffee-nya, mungkin ya sedikit sentuhan dari incense yang aku bilang tadi lumayan berasa di sini. Tapi memang untuk vanillanya, strawberry-nya yang lumayan wanginya tuh asem-asem tapi lembut, itu dia cukup mirip sama si Pascal Morabito. Setauku juga ini tuh kental dengan aroma vanilla dan juga strawberry. Intinya aku suka banget tipe-tipe perfume seperti ini. Aku suka ini, suka banget sama ini salah satu perfume favorit aku. Sekarang dapat yang harga lebih murah daripada Pascal Morabito, yaitu Taste of Kiss, dan ini aku bener-bener suka banget gitu. Makanya beberapa kali aku sempet mention juga di videoku. Ini mungkin akan aku pakai buat hari ini. Jadi aku akan spray dia. Sayangnya tuh sprayernya kurang enak aja gitu, kurang smooth, kurang empuk gitu dipakai. Tapi untuk wanginya, aduh enak sekali wanginya. Ini tuh cocok banget dipakai sebenarnya di udara yang dingin gitu. Tapi ini jujur aja aku lagi bikin video siang-siang, walaupun di sini tuh mendung dan aku indoor. Ini tuh tercium enak banget. Ini wanginya tuh bener-bener yang super sweet, super apa ya? Kalau dibilang feminine sih juga bukan yang feminine banget tuh. Ini tuh lecinya berasa banget untuk top notes-nya gitu. Aku entah kenapa, dan lebih mirip kayak sirup leci malah. Sebentar aja semburat, lalu lama-lama dia tuh berubah lebih dark gitu loh wanginya. Aduh enak banget, vanillanya juga berasa. Dan ini salah satu perfume La Rive yang menurut aku tuh kayak sampai detik ini aku belum pernah bosen pakainya gitu ya. Selama aku pakai tuh aku masih tetep yang kayak aduh kok enak banget sih wangi dari perfume ini. Tapi buat kalian yang bukan pencinta wangi manis, terutama untuk manis yang lumayan strong, karena menurut aku ini lumayan strong ya manisnya, kalian jangan pakai ini deh. Karena ini wanginya akan lumayan menghantui kalian dengan ketahanan yang kalau misalnya aku cobain tuh dia termasuk yang di antara perfume-perfume La Rive lumayan tahan lama, bisa 7-8 jam. Bahkan pernah waktu itu aku pakai di malam hari sebelumnya, besok paginya tuh udah sekitar jam ke-9 atau ke-10 dia tuh masih stay di kulit aku gitu ya. Ini di kulit ya, apalagi kalau di baju dia bisa tahan lebih lama. Walaupun memang itu tuh tipis banget, tapi aku masih bisa mencium wangi ini di jam ke-10. Lalu untuk projectionnya sendiri memang mungkin cuma tahan 1-2 jam. Setelah itu dia turun di ke skin scent. Tapi di 2 jam awal menurut aku ini lumayan yang mabul-mabul, dengan projection yang bisa sampai 2 meter, 2,5 meter gitu ya. Untuk typical perfume dengan harga di bawah 200.000, menurut aku kualitasnya oke, dan wanginya itu aku suka banget.
gitu, sesuai sama selera aku. Ada rasa penasaran pengen nyobain Lancome Nude Tracer yang asli itu kayak gimana sih wanginya, tapi mungkin belum ada kesempatan. Semoga nanti kesempatannya bisa datang ke depan, aku juga bisa bandingin mereka berdua. Nah, perfume ini tuh cocok dipakai buat kapan sih? Menurut aku kayak balik lagi, karena wanginya tuh emang wangi-wangi malam yang menurut aku tuh cukup sedatif, cukup seksi, sweet gitu loh. Jadi ya emang lebih cocok untuk acara malam. Tapi buat aku sendiri sebagai penikmat wangi ini yang benar-benar suka sama wangi ini sih, aku bakal pakai kapan aja, terserah aku gitu. Tapi memang tipe yang agak sedikit mengganggu mungkin kalau dipakai di panas-panasan gitu ya, karena ini wangi benar-benar sweet, ada insensinya segala gitu. Jadi kecuali kalau misalnya kalian pakainya siang-siang tapi tetap di dalam ruangan yang ber-AC, yang bersuhu lebih rendah sih, menurut aku sih nggak ada masalah banget gitu. Lalu untuk usia pemakainya memang ini cenderung untuk mereka yang lebih dewasa sepertinya ya wanginya. Sekalipun memang kalau misalnya kalian masih muda dan pengen pakai juga sih ya nggak ada masalah gitu. Wanginya tuh bukan kesannya kayak tante-tante banget, tapi memang ini yang lumayan lebih ke arah seksi sedaktif yang menurut aku sih mungkin lebih cocok dipakai sama mereka yang usianya udah minimal di atas 20 tahun gitu. So far sih ini jadi salah satu perfume Larif favorit aku sih sampai detik ini gitu. Walaupun ya beberapa perfume Larif lain juga aku banyak yang suka juga sih. Cuman ini yang kayak paling bikin aku merasa ketagihan untuk nge-sniff. Dan selain ini juga si Eternal Kiss. Eternal Kiss tuh juga menurut aku tuh wangi honey-nya tuh seksi banget gitu. Kalau yang belum nonton video tentang Eternal Kiss dari Larif, kalian bisa tonton videoku yang itu setelah ini. Oke? Yang pasti sih kayaknya itu aja yang mau aku sampaikan atau mau aku bagi kepada kalian mengenai kesukaanku, kecintaanku kepada si Larif Taste of Kiss ini. Semoga aja ini bisa memberi gambaran kepada kalian. Dan kalau misalnya kalian juga udah pernah nyobain perfume ini, atau mungkin kalian yang udah pernah nyobain Lancome Nude Tracer, kalian bisa dong komen di bawah gimana sih pendapat kalian mengenai parfum tersebut. Oke? Yang pasti kalau misalnya kalian kepo pengen tahu aku beli di mana, aku akan taruh linknya di description box. Yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa dong di like videonya, karena like dari kalian, komen dari kalian itu salah satu bentuk support kepada aku supaya video-video aku bisa ditonton lebih banyak orang lagi, bisa direkomendasikan juga oleh algoritma YouTube. Oke, thank you banget buat kalian yang udah like, dan kalau yang belum subscribe bisa langsung dipencet tombol subscribe-nya. Jangan lupa follow juga Instagramku di sini, tag aku juga kalau misalnya kalian punya SOTD, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.